Setelah menghabiskan lebih dari 2 tahun di masa absennya karena masalah kesehatan, akhirnya telah diumumkan bahwa prospek kelas bulu teratas The Kung Fu Zabit Magomedsyaripov akan kembali ke UFC tahun ini. Manajer Zabit mengkonfirmasi bahwa penduduk asli Dagestan itu kini dalam keadaan sehat dan berlatih. Goresan tinta selanjutnya adalah siapa yang harus dihadapi saat kembali ke oktagon. Mengingat di divisi kelas bulu hampir tidak kekurangan pesaing saat ini. Akankah UFC memutuskan untuk membawa Zabit kembali secara perlahan atau malah sebaliknya dengan mendorong langsung ke pertarungan? Mungkin iya, mungkin saja tidak. Namun inilah kelima potensi lawan Zabit Magomedsyaripov di tahun ini. Kepada yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian bisa dipastikan akan menikmati informasi terupdate seputar UFC. Potensi yang pertama versus Edson Barboza. Mengingat ketidakaktifannya telah mengakibatkan dia dikeluarkan dari peringkat resmi UFC, masuk akal bagi Zabit Magomedsyaripov untuk kembali beraksi melawan seorang petarung yang merupakan bagian dari 10 besar kelas bulu. Satu lawan yang pasti akan masuk akal baginya mungkin adalah mantan penantang kelas ringan Edson Barboza. Edson Junior Barboza tidak bertarung sejak kekalahannya dari Giga Chikadze tahun lalu. Tetapi meskipun demikian, ia tetap berada di peringkat 10 di divisi tersebut. Sebelum kalah dari Chikadze, dia meraih 2 kemenangan beruntun secara mengesankan, melawan Shane Burgos pada Mei lalu di UFC 262, yang merupakan penampilan terbaiknya sejak kemenangannya atas Dan Hooker pada 2018. Faktor usia junior serta fakta bahwa dia menyerap begitu banyak hukuman selama bertahun-tahun seharusnya membuatnya menjadi musuh yang bisa dikalahkan Magomedsyaripov, petarung yang masih tidak ada keraguan bahwa dia masih sangat berbahaya. Dengan beberapa skill tendangan kaki paling brutal serta kekuatan KO di tangannya, Barboza memiliki kemampuan untuk mengalahkan petarung manapun di segi 8. Namun jangkauan Zabit yang jauh dan permainan lantai yang luar biasa kemungkinan akan memberinya keunggulan dalam pertarungan ini dan akan membuat kemenangan yang sangat baik bagi Dagestan itu untuk kembali beraksi. Potensi yang kedua versus Alex Caceres. Mungkin terdengar gila mengingat dia telah berkompetisi di UFC sejak 2010, tetapi Alex Caceres mungkin sedang dalam performa terbaik dalam karirnya saat ini. Fakta bahwa dia berada di peringkat 15 di divisi kelas bulu membuatnya menjadi lawan yang layak untuk Zabit Magomedsyaripov. Bruce Leroy baru-baru ini mengalahkan Seng Wo Choi melalui rear naked choke, membuat kemenangan beruntunnya saat ini menjadi total 5 pertarungan. Namun, mungkin adil untuk mengatakan bahwa veteran TUF itu belum pernah menghadapi petarung sekaliber Zabit di oktagon untuk beberapa waktu dan dia pasti belum pernah mengalahkan siapapun di level itu sebelumnya. Akankah Bruce Leroy terbukti menjadi ancaman bagi Zabit? Mungkin bisa dikatakan iya, karena Caceres adalah seorang veteran yang cerdik dengan permainan lantai yang sangat terampil, serta kemampuan untuk menyerang dengan baik dari kakinya. Namun, mengingat bahwa Magomedsyaripov berurusan dengan orang-orang seperti Kelvin Kattar dan Jeremy Stephens, sebelum masa istirahatnya, dimungkinkan Dagestan itu akan menang mudah dari potensi ini. Potensi yang ketiga versus Bryce Mitchell. Petarung lain yang sedang meraih kemenangan beruntun yang luar biasa saat ini di divisi kelas bulu adalah Bryce Mitchell. The Nasty tidak terkalahkan di oktagon dengan skor 5-0 dan dengan total 14 kemenangan dan belum merasakan kekalahan di MMA. Kemenangan tersebut telah memungkinkan Mitchell untuk naik ke peringkat 11 di UFC, dan promosi dapat memutuskan untuk mencocokkannya dengan Zabit Magomedsyaripov yang kembali melangkah ke dalam oktagon, di mana dari salah satu mereka dipastikan akan kehilangan rekor tak terkalahkan
jika UFC mempertemukan potensi ini. Akankah pertarungan ini masuk akal bagi Zabit? Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa Zabit telah mendapatkan pertarungan melawan lawan yang berperingkat lebih tinggi. Dan ditambah lagi bahwa Mitchell telah berada di salah satu performa terbaik di seluruh divisi dan layak mendapat peningkatan dalam dirinya sendiri. Lebih penting lagi, bentrokan ini bisa terbukti sangat menghibur karena Magomedsharipov dan Mitchell adalah petarung yang berbasis grappling yang sangat berhati-hati ketika mereka melangkah ke segi delapan. The Nasty adalah salah satu dari hanya 2 orang yang menyerahkan lawan dengan twister yang terkenal di dalam UFC. Sementara Magomedsharipov sudah tidak asing lagi dengan submission persentase rendah, meski Dagestan itu memesan tandu hamstring untuk mengalahkan Brandon Davis pada 2018. Potensi yang keempat versus Brian Ortega. Sebelum masalah kesehatannya, Zabit Magomedsharipov pernah meminta untuk merebut gelar kelas bulu UFC dengan membawa beberapa kemenangan besarnya untuk tampil di urutan atas penantang gelar. Mantan juara kelas bulu Berkut Absolute Championship ini jelas telah membuatnya mundur dari tujuan itu. Tetapi jika dia ingin segera naik kembali ke pertarungan gelar, maka petarung yang harus dia kalahkan adalah Brian Ortega. Ortega baru-baru ini kalah dalam pertarungan perebutan gelar dengan juara saat ini Alexander Volkanovski. Meskipun kalah, Ortega masih salah satu petarung paling berbahaya di divisi ini, seperti yang ditunjukkannya dari kemenangannya atas petarung seperti Frankie Edgar dan Chan Sung Jung. Tentu saja ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit untuk dihadapi Zabit, meski berharap memiliki keuntungan pada sesi gulatnya. Namun jika Zabit bisa menemukan cara untuk meraih kemenangan, maka akan sulit untuk menolaknya meraih gelar dalam waktu dekat, bahkan mungkin dalam pertarungan berikutnya. UFC mungkin menganggap ini langkah yang terlalu jauh untuk petarung yang tidak bertarung sejak 2019. Tetapi jika mereka memesannya, akan sulit untuk tidak tertarik dengan potensi ini. Potensi yang kelima versus Yair Rodriguez. Satu pertarungan yang bisa dengan mudah masuk daftar itu adalah Zabit Magomedsharipov versus Yair Rodriguez. Kedua petarung kelas bulu ini telah dipertandingkan satu sama lain pada beberapa kesempatan di masa lalu, terutama di UFC 228 pada tahun 2018. Hanya saja pertarungannya tampak berantakan. Namun kini, Zabit siap untuk kembali beraksi dan Rodriguez kembali dari ketidakhadirannya sendiri pada akhir 2021. Dan dapatkah 2022 menjadi tahun untuk memesan ulang bentrokan mereka ini? 4 tahun lalu, UFC pernah memesan potensi pertarungan mereka ini, dan tampaknya penggemar sangat menantikan tayangannya ketika pembahasan baru saja dimulai. Zabit dan Rodriguez adalah petarung yang sangat menghibur penggemar, karena penampilan dari keduanya sangat terampil di semua bidang, dan juga tidak sembrono dalam bertarung, terutama dalam serangan kaki. Mengingat bahwa Rodriguez tampaknya tidak kehilangan tenaga dalam pertarungannya baru-baru ini dengan Max Holloway, itu juga bisa menjadi pertarungan yang sangat sulit bagi Magomedsharipov untuk kembali mengulang kegesitannya. Namun biar bagaimanapun juga, dipastikan para penggemar akan sangat antusias untuk melihat pertandingan ini untuk pertama kalinya di Octagon, dan UFC harus memesannya lagi sesegera mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.